Saya jawab, ya kesian. Ada pasukan berani mati, nggak dimatiin, kan kesian. Cita-citanya tidak tercapai. Saya tantang, nih Habib Rizik, tiap hari dakwah keliling Pulau Jawa, masuk kampung, keluar kampung, naik gunung, saudara turun ke lembah, silakan. Jadwal saya jelas, panggung saya jelas. Kapan mau dihadang? Kerahkan, kau punya pasukan, kerahkan. Kabur lagi. Udah kacau dah. Zaman damai ngajak perang, zaman perang orang kedeleng. Ningin di sianane kuang kepada ngumpet teh. Dicari di buku-buku sejarah laka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu mengenai ceramah dari Bapak Rizik Syihab yang ada di Aceh kembali. Tentunya yang teman-teman, yang saya dengar yaitu 2 jam, hampir 2 jam lebih ya teman-teman. Itu ceramahnya isinya hanya provokasi, isinya hanya mengadu domba yaitu warga Aceh. Tentunya teman-teman, kita sebagai kaum muslimin ini ya harus saling mengingatkan bahwasanya bahayanya ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Bapak Rizik Syihab. Ini kenapa ya masih diundang gitu teman-teman? Padahal ceramahnya Bapak Rizik Syihab ini semua isinya itu hanya memprovokasi umat, mencaci maki presiden, mencaci maki yang di luar kelompoknya. Bahkan teman-teman ya, ceramahnya itu mengadu domba sangat ngeri sekali, yaitu mengadu domba antara warga Aceh dengan Pulau Jawa. Saya mendengar ceramah dari Bapak Rizik Syihab ini yang katanya ini sangat miris sekali teman-teman. Yang katanya disebut imam besar, imam jumbo, Bapak Rizik Syihab. Tapi ketika berceramah, saya sampai tepuk jidat. Oh, ternyata seperti ini yang disebut cucu Nabi. Jadi gak ada, ya teman-teman, gak ada samanya ataupun gak ada mirip-miripnya dengan karakter Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu kalau berceramah ya lembut, tidak mencaci maki. Ini malah mencaci maki. Jadi Bapak Rizik Syihab ini cucunya siapa? Oh iya, ternyata ketika diteliti nasabnya oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani, Bapak Rizik Syihab ini ternyata bukan keturunan Nabi SAW, melainkan adalah keturunan dari Ubaidillah. Jadi hanya mentok ke situ teman-teman. Dan Habib-Habib Alawi yang lainnya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, Indonesia ini aman tanpa habaib. Coba teman-teman, sejak dari dulu itu, siapapun pemimpinnya, siapapun presidennya, pasti akan dijelek-jelekin oleh Bapak Rizik Syihab. Pantas saja teman-teman ya, dulu Bapak ya mantan presiden kita yaitu Bapak Gus Dur pernah mengatakan ya di media, pernah mengatakan demikian. Kalau ingin Indonesia ini aman, tangkap Rizik Syihab. Ternyata benar teman-teman ya, benar apa yang dikatakan oleh Bapak Gus Dur. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, bukan itu saja ya Bapak Rizik Syihab ini kalau berceramah isinya hanya orasi, marah-marah. Namun juga Bapak Rizik Syihab ini juga pernah ditangkap oleh polisi, yaitu dengan kasus-kasus yang sangat ini teman-teman ya, yang dulu itu dengan Firza Husein. Nah oke teman-teman, jadi ini ada video dari Kiai Imaduddin Al-Bantani mengenai ceramah-ceramah dari Habib-Habib Alawi yang selalu ingin berperang ya teman-teman. Asa golo, asa celurit. Padahal siapa lawan siapa? Pasti adalah yang disodorkan para mukibin. Jadi siapa lawan siapa? Ini harus berhati-hati teman-teman ya. Kita ini jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, Nusantara, jangan mau dipecah belah oleh Bapak Rizik Syihab. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Pada ngedukung Mbah Hasim gawe pondok ning Tebu Ireng seniki-niki. Engkone Ki Abase ngebantu perjuangan 1945 dalam rangka memerdekakan Indonesia. Wis merdeka, tetapi Belanda orang terima. Tekamaning ning Indonesia, Surabaya dibom. Jere Mbah Hasim Asari perang wis makenen kima. Ku uang mah lamun ngajak perangku ya. Iku ayah lagi mekonon ku mbeke ngajak perang. Gitu. Hari siki mah wayah duduk perang bedil, duduk perang senjata. Ngadu bako. Siki mah teger mah ngadu bako aja zaman damai ngajak perang. Zaman perang orang kedeleng. Ningin di sianane kuang kepada ngumpet teh.
Dicari di buku-buku sejarah laka. Digelati ning perjuangan-perjuangan laka, ning Budi Utomo laka arane, ning Syarikat Islam laka arane. Hari ning PKI mana? Ning PKI 48 ana, ning PKI 65an, tapi dipateni kabeh nang tentara. Aidit dipateni ning Boyolali, Fahrul Barokbah dipateni ning Kalimantan, si Jine Maning ngarani Barokbah Maning iku dipateni ning Kalimantan. Muso Al Munawar 48. Dulur-dulur iki wis kudune, wis wayahe Allah pengen ngebukane tahun-tahun iki. Gitu betul. Allah pengen ngebuka tahun iki karena iki adalah merupakan proses setiap 100 tahun. Dulu Mbah Hasyim Asy'ari tahun 1926 atau 1344 Hijriah. Kebangkitan para santri itu 100 tahun yang lalu. Kalau menurut kalender Masehi 1926, 100 tahun 1926. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya perkataan penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani bahwasanya para habaib ini yang mengaku sebagai cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata mereka itu hanya mengaku-ngaku dan tidak bisa membuktikan, yaitu berdasarkan apa? Berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog dan tes DNA. Tentunya teman-teman kita sebagai kaum muslimin ya jangan mudah dibodoh-bodohi kembali. Sudahlah ya yang sudah-sudah bahwasanya kita itu dulu pernah yaitu dijadikan budak-budak oleh mereka. Bahwasanya habaib ini cucu Nabi, habaib ini harus kalian hormati, harus kalian cintai. Nah, sekarang ini sudah terang benderang dan tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani tidak ada yang mampu ataupun tidak ada yang bisa membantahnya. Bahkan Robito Alawiyah, bahkan Bapak Rizik Syihab saja itu belum mampu untuk membantah yaitu tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani. Nah, lalu kemarin ya teman-teman, Kiai Imaduddin Al-Bantani ini mengajak Bapak Rizik Syihab untuk berdiskusi, untuk berdebat masalah nasab. Tapi sampai saat ini Bapak Rizik Syihab ini tidak bisa menghadiri ataupun berdebat masalah mengenai nasab Ba'lawi ini. Tapi ketika Bapak Rizik Syihab ini ya ditantang perang, langsung gitu teman-teman ya. Bukan ditantang perang sih, semestinya mereka saja yang kebakaran gitu teman-teman ya, yang ingin perang gitu. Tapi ketika ditantang untuk tes DNA, Bapak Rizik Syihab ini tidak akan berani. Sampai kapan? Entah ya teman-teman, pokoknya tidak akan berani karena sudah jelas hologramnya itu G ya, jadi keturunan Yahudi Ashkenazi. Maka dari itu mereka nggak akan berani. Kalau mereka itu berani ya, lalu hasilnya G, pasti mereka ini sebagian akan meninggalkan Bapak Rizik Syihab. Dan sebagian yang lain mungkin masih ada yang mengikuti. Nah, itu adalah golongan yang fanatik. Mau salah, mau benar, mau keturunan Nabi, mau enggak, akan diikuti. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itu saja yang ingin sampaikan ya teman-teman, bahwasanya ceramah-ceramah yang ada di Aceh yang kemarin itu ya 2 jam lebih kurang lebih ya teman-teman, itu isinya hanya provokasi. Ya, mencaci maki, bahkan menghina Pak Jokowi dan menghina menteri-menteri. Itu bukan ajaran dari Rasulullah SAW, melainkan adalah ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.